Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu saya ucapkan. Kami bersuka cita dapat menjumpai kembali Bapak Ibu untuk kita beribadah pada hari ini. Tak lupa kami ucapkan selamat Natal, biar kelahiran Tuhan Yesus membawa damai sejahtera dalam hidup kita semua. Sebelum kita mau memulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami ada Tuhan semua karena kasih Tuhan. Bapak yang baik, biarlah sebelum kami lebih dalam lagi untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan, biarlah Engkau Allah yang terus mengampuni setiap dosa salah kami Tuhan, melayakkan kami untuk kami ada dalam hadirat-Mu, sehingga kami percaya Tuhan, sukacita Tuhan turun di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Beracara dari awal sampai akhir ibadah kami Tuhan, dan kami luaskan Roh-Mu bekerja. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, puji Tuhan. Kelahiran Tuhan membawa sukacita bagi dunia, kesukaan bagi dunia. Hatimu sampai
juru selamat bagi kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kelahiran-Mu ke dalam dunia ini Tuhan. Membawa pengharapan bagi kami Tuhan. Membawa sukacita dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau satu-satunya penebus yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu menjadi terang dalam hidup kami ya Bapa. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya
Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini kami sudah boleh merayakan lagi Natal di tahun 2023. Betapa dahsyat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Engkau sudah menyertai kami dan kami yakin Tuhan penyertaan-Mu akan terus lanjut kepada kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, hari ini kami merayakan Natal di mana Kristus hadir dalam hidup kami, di mana kami semua boleh mengalami damai sejahtera bersama Tuhan dan kami boleh terus hidup di dalam anugerah-Mu. Roh Kudus, berkati pemberitaan firman yang sebentar kami dengar, buat supaya kami mengerti akan isi hati-Mu dan kami melakukan semua firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu dari tempat ini. Doa saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan satu apapun ya. Nah Bapak Ibu, tema Natal kita adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saya ajak kita semua membuka Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-14, kita baca bersama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Haleluya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dari ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa malaikat Tuhan membawa berita kesukaan besar bagi seluruh dunia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan dengan jelas, karena semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sehingga kita memerlukan pertolongan, memerlukan pengampunan, memerlukan juru selamat dalam hidup kita. Juru selamat. Siapa juru selamat yang kita perlukan? Katanya cukup dengan mengorbankan kambing, domba bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu mungkin merpati. Tidak cukup saudara. Karena tidak ada satupun yang bisa membayar dosa kita. Terlebih dosa kita yang luar biasa mungkin besar. Ya, kita memerlukan juru selamat. Siapa juru selamat yang sesungguhnya? Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Siapa itu? Yesus Kristus, tidak lain tidak bukan saudara. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karenanya kita beroleh keselamatan. Yohanes 3:16 dengan jelas mengatakan kepada kita, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Itulah sebabnya dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kenapa? Karena keselamatan itu bukan upaya manusia. Bukan usaha manusia untuk mencapai Allah penciptanya dengan amal, dengan berbuat baik, dengan berkorban, dengan memberikan sedekah, dengan memberikan segala sesuatu, bahkan memberikan nyawanya mungkin. Bukan. Tetapi adalah upaya Allah sendiri, di mana Bapa sendiri yang berinisiatif dan mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk hadir ke dunia, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia, rela lahir di kandang domba, dibaringkan di palungan sebagaimana para gembala melihat, bukan? Itulah sebabnya kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, bukan bagi manusia. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Kalau keselamatan kita dapat peroleh hanya dengan mengorbankan kambing, domba,
kerbau atau mungkin gajah atau mungkin dinosaurus yang lebih besar. Saudara, nanti orang yang kaya, orang yang punya dinosaurus banyak, mereka punya kesempatan banyak dong untuk berbuat dosa. Dan mereka bisa berbangga, aku sudah bayar dosaku. Tidak. Tidak ada satupun yang bisa menebus selain juru selamat sendiri. Ya, itulah sebabnya saudara, bahwa kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tidak ada seorang pun yang boleh mencuri kemuliaan Allah. Kemuliaan hanya bagi Allah, Bapa Sang Pencipta. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya? Dalam Kolose 1 ayat 19 sampai 23 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dalam Yesus, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Tapi apabila kita berkenan di hadapannya. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Yang pertama adalah kita sudah diperdamaikan oleh Allah sendiri melalui kematiannya di kayu salib. Kita dengan iman percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan kita. Sehingga oleh karena kasih-Nya lah, oleh karena karya Allah sendirilah, kita boleh mengalami pengampunan dosa, diperdamaikan dengan Allah. Jadi orang yang berkenan kepada Allah, yang pertama dia mengalami pendamaian, diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan barang siapa menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Bukan om, tulang, paman atau lain-lain. Tapi kita memanggil dia Bapa. Dia Bapa yang mengasihi kita, yang rela menyerahkan diri untuk menebus segala dosa kita. Saudara, kita juga akan hidup terus dalam damai sejahtera dengan Tuhan apabila terus kita juga boleh bertekun di dalam iman, ya. Nah, saudara, selain diperdamaikan dengan Allah, kita juga diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Manusia diperdamaikan dengan dirinya. Orang yang sudah mengalami Tuhan, hidupnya akan mengalami pendamaian dengan dirinya sendiri. Yang dikejar bukan masalah-masalah yang fana. Yang dikejar bukan apa yang diinginkan hati untuk memuaskan nafsunya. Tetapi yang dikejar adalah untuk kekekalan bersama Tuhan. Ya. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, zau, ya, yang kudus, hagios, saudara, dan yang berkenan, eurestos, menyenangkan, pleasing God, ya, kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah tidak berhenti sampai di situ. Ia juga akan mengalami diperdamaikan, disyalomkan dengan dirinya. Sehingga dia tahu apa yang dia mau. Yang dia inginkan bukan mengejar ambisi manusia. Yang dia kejar bukan memenuhi apa yang dia harapkan. Cita-citanya. Tujuan hidupnya bukan kepada hal yang fana di dunia ini, tetapi kepada kekekalan. Dia mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah yang sejati dikatakan.
Yang terakhir saudara, orang yang berkenan kepada Allah adalah orang juga yang diperdamaikan dengan sesama. Bagaimana orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, pasti hidupnya juga berbeda saudara. Karena dengan sesama dia akan saling mengasihi. Walaupun mengalami hal-hal yang tidak enak, dia bisa tetap mengampuni. Kita bisa melihat banyak hal perkara yang terjadi di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia. Saudara bisa melihat, membedakan tentunya antara orang benar dengan orang tidak benar. Orang tidak benar mendapatkan perlakuan yang tidak baik, langsung bertindak, dan pasti hasil tindakannya pun jauh dari benar. Bahkan mungkin lebih biadab, lebih jahat. Tetapi lihat saudara, ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa sih orang Kristen kok sudah diperlakukan tidak baik, sudah dianiaya, bahkan rumah ibadahnya dibakar, kok tidak membalas, membakar, kok tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang lain? Saya katakan, bukan karena takut saudara, tetapi karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan diri kita, dan kita juga diperdamaikan dengan sesama. Karena kita tahu semua manusia berdosa. Karena kita tahu semua manusia memerlukan Tuhan, dan kita pun masih berdosa. Kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 12 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, hidup kita mengalami proses penyucian, maka hidup kita akan berubah saudara. Kita diperdamaikan dengan Allah, kita diperdamaikan dengan diri kita diperdamaikan juga dengan sesama. Maka kita akan mengalami damai sejahtera yang penuh, yang melimpah. Tuhan Yesus katakan damai sejahtera dari Tuhan tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan memenuhi hidup kita. Saya percaya bahwa Natal tahun ini akan membawa damai sejahtera yang besar bagi kita semua. Biarlah kita terus hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan, terus intim, bersekutu, hidup benar, mengasihi Tuhan. Terus arahkan hati kita kepada Tuhan, lebih lagi karena kita mengasihi Tuhan, biar kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dan biarlah kita juga boleh diperdamaikan dengan sesama, dan hidup kita berikan juga menjadi alat untuk membawa kasih Kristus bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Biarlah Engkau Allah yang terus memberikan kasih-Mu kepada kami dengan tak terbatas. Kau yang memberikan anak-Mu yang tunggal bagi setiap orang yang menerima dan percaya pada Engkau. Tuhan, pada kesempatan ini kami yang mengikuti ibadah pada saat ini, kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau menerima dan menjadikan Kristus sebagai juru selamat kami secara pribadi. Sehingga kami juga boleh mengalami damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepada Engkau. Sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang sudah memperdamaikan hidup kami dengan diri-Mu Tuhan. Kau yang sudah mengampuni dosa kami. Bukan dengan emas perak permata barang fana. Bukan dengan hewan atau apapun juga. Tetapi dengan tubuh dan darah-Mu sendiri. Di kayu salib Engkau rela mati ganti kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga boleh mengalami pendamaian dengan diri kami. Sehingga yang kami kejar bukan ambisi manusia, bukan nafsu daging yang kami kejar. Tetapi kami mau mengarahkan hati kami kepada perkara-perkara rohani, kepada perkara-perkara yang kekal. Karena kami tahu hidup kami sementara di dunia ini, tetapi hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Dan Tuhan, kami juga mau mengalami pendamaian dengan sesama, sehingga hidup kami boleh terus memandang semua orang itu adalah keluarga, saudara kami. Kami boleh hidup dalam kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Karena kami terus Tuhan menyadari kami juga belum sempurna, tapi kami sudah mendapatkan pengampunan anugerah dari Tuhan. Kami belum sempurna, oleh karenanya kami harus terus diperdamaikan dengan diri kami untuk mengarahkan hidup kami, lebih lagi fokus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Dan kami pun mau Tuhan,
diperdamaikan dengan sesama, supaya kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau melawat setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap kami yang mendengar firman-Mu pada saat ini. Tuhan melawat kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, bagi keluarga kami, bagi tempat kerja, kampus, sekolah, bahkan lingkungan di mana kami berada. Kami boleh menyatakan Kristus, Kau Allah yang maha baik. Dimuliakanlah Engkau Tuhan di atas segalanya. Kami bersyukur untuk saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Tuhan pimpin kami dan bawa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Selamat Natal Bapak Ibu. Kiranya Tuhan terus menyertai kita menyongsong tahun yang baru 2024. Tuhan Yesus memberkati.